Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Etika Pemerintahan. Kali ini saya akan menghantarkan kajian kita di bab 7, bab terakhir dalam paruh waktu semester ini. Usai materi ini, posisi saya akan digantikan oleh kolega saya. Baik, di bab 7 ini kita akan bahas soal penegakan etika tata kelola pemerintahan. Ada 3 subbab yang akan saya sampaikan mengapa penegakan etika pemerintahan. Yang kedua, ya, posisi yang menjadi tawaran saya, konsep Code of Ethics dan Rule of Ethics, ya. Ini dasar-dasar dari mengapa kita perlu melakukan penegakan terhadap etika melalui Code of Ethics atau Code of Conduct dan aturan-aturan mengenai etika di dalamnya. Nah, yang ketiga adalah saya akan angkat barang sedikit mengenai Komisi Aparatur Sipil Negara yang di Indonesia disebut sebagai KASN, ya, sebagai agen atau sebagai badan dari penegakan kode etik di lingkungan aparatur sipil negara di Indonesia. Mari kita mulai yang pertama. Mengapa penegakan etika pemerintahan? Pada masa pasca modern ini, sistem etika dikembangkan lebih konkret atau tidak lagi abstrak, namun sudah konkret untuk kepentingan mengendalikan dan atau mengarahkan perilaku para penyelenggara negara. Tidak terkecuali adalah etika di lingkungan pemerintahan. Nah, saya ingin ingatkan mengenai fase perkembangan sistem etika yang pernah saya sampaikan, tetapi kali ini saya lebih formulatif. Fase pertama adalah fase teologi. Posisi etika itu dalam fase ini bersumber dari paling banyak, ya, ajaran-ajaran agama. Dari semua agama yang ada, kemudian dikodifikasi begitu, lalu sebagian diabstraksikan oleh para pengkaji etika ini, lalu disampaikan kepada kaumnya atau umatnya. Posisi etika pada masa-masa itu adalah sekedar sebagai bahan khutbah di mimbar-mimbar agama, ya, yang itu memberi petunjuk, memberi arahan, memberi pedoman, tapi dari sisi ajaran-ajaran agama. Di soal ini tradisi Kristiani sangat kuat karena kemudian dalam rangka untuk sebutlah mengimbangi terhadap gerakan Protestan yang digagas oleh Martin Luther di Eropa. Kemudian Gereja Katolik Roma melakukan semacam wacana gitu, ya, wacana untuk mengimbangi itu, lalu dibuatlah berbagai bentuk-bentuk persekolahan yang kelak antara lain, ya, dikenal dengan seminari. Selain untuk mengkaji lebih mendalam etika Kristus, juga dalam rangka untuk mengembangkan, ya, sebagai sekolah calon imam, ya, pastor dan seterusnya. Di tradisi Islam juga begitu, karena di kalangan Islam kemudian dikembangkan, selain mengembangkan pemikiran-pemikiran filsafat dan etika abad Yunani kuno, ya, lalu dimodifikasi, disintesis gitu, ya, dan kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran politik Islam misalnya, ya, etika Islam misalnya, dan seterusnya.
Tetapi yang jelas bahwa pada masa-masa awal ini etika sekedar sebagai ajaran yang lebih banyak dikembangkan sebagai bagian dari pendidikan kepada umatnya, kepada kaumnya, kepada pengikutnya. Fase ontologi, simpel saja bahwa maksud dari ontologi adalah bahwa filsafat termasuk di dalamnya adalah etika sebagai bagian dari kajian ilmiah di kampus-kampus yang dirintis pada pasca Yunani kuno, Yunani dan Romawi kuno, sebagai bahan kajian ilmiah atau akademis. Fase ketiga, fase positivistik. Dalam fase ini di dunia praktek lahir sistem hukum yang tidak sebatas pada hal yang tidak tertulis, tetapi kemudian, dan ini yang menjadi corak dari fase ini, ialah untuk dicoba sebagai bagian dari penegakan hukum. Dan yang akhir adalah fase etika terapan. Pada mulanya fase etika terapan ini tertutup, ya, dalam penegakannya tertutup, tapi kemudian dalam perkembangan berikutnya itu dibuka, ya, atau secara umum terbuka. Nah, seiring dengan dinamika kehidupan manusia pada masa-masa pasca modern yang makin kompleks ini, sistem norma etika tidak cukup jadi bahan khutbah, bahan kajian ilmiah, bahan penegakan hukum, tapi kemudian perlunya ditempatkan secara lebih konkret dan tidak lagi abstrak, melainkan sebagai cara untuk mengendalikan maupun mengarahkan perilaku para penyelenggara negara di bidang pemerintahan ini. Di bidang-bidang lain atau segi-segi lain itu juga berkembang, tetapi dalam kaitan dengan ini perlu saya tekankan itu dalam rangka untuk mengarahkan dan mengendalikan perilaku para penyelenggara negara. Selain memang dalam proses hukum itu tetap berjalan, tetapi dalam kaitan dengan ini etika kemudian dicoba, ya, diparalelkan dengan penegakan hukum. Banyak faktor yang mengharuskan sistem etika itu, ya, ditempatkan secara lebih konkret dan tidak abstrak tersebut. Lebih hidup begitu, dan pada akhirnya sistem etika ini bisa terimplementasi dengan baik. Ada 3 faktor yang perlu kita pertimbangkan untuk melihat bahwa etika itu diterapkan secara lebih konkret. Pertama adalah adanya pergeseran paradigmatik dalam kehidupan sosial mutakhir. Itu yang pertama. Adanya pergeseran paradigma di dalam kehidupan sosial mutakhir. Yang kedua, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK atau teknologi and communication, ya, teknologi informasi dan komunikasi, information and communication technologies, itu memengaruhi sekali terhadap mengapa kita perlu untuk menempatkan, memperlakukan, ya, sistem etika itu secara lebih konkret dan tidak lagi abstraktif seperti pada masa-masa sebelumnya. Dan yang ketiga adalah sistem hukum tampaknya mengalami fenomena tekanan cukup berat. Dan karena itulah perlu didampingi oleh sistem penegakan etika. Nah, 3 faktor ini saya akan rinci lebih lanjut supaya kita lebih terkayakan dalam pemahaman ini, sehingga kita memahami maksud kenapa perlunya kita untuk lebih konkret dan tidak lagi abstrak dalam menegakkan etika. Nah, saudara bisa lihat ada 3 kolom di dalam tabel ini. Pertama, variabel lebih merujuk pada pergeseran paradigmatik yang saya maksud tadi. Ada kolom fenomena dan efek dari apa yang terjadi. Pertama, pergeseran paradigmatik. Fenomena yang kemudian timbul akibat atau bagian dari perkembangan adanya pergeseran paradigmatik itu adalah
perubahan paradigma dalam hubungan antar aktor ya di dalam di banyak negara ya di level negara, baik antar aktor berbasis negara state actors, aktor non negara non state actors, maupun relasi antara aktor berbasis negara dan non negara maupun relasi keduanya. Nah, ini memberi efek pada menguatnya artikulasi aktor non negara ya dalam relasinya dengan aktor negara. Yang sebelumnya aktor non negara itu ditempatkan sekadar sebagai subordinasi dari ordinasi aktor negara, kemudian akhirnya yang terjadi adalah menjadi lebih egaliter dan demokratis. Lalu kemudian menciptakan keseimbangan politik baru di dalam sebuah negara dalam kecenderungan pada saat sekarang. Yang kedua, kemajuan IT atau kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan masif dalam hubungan sosial oleh akibat pemanfaatan rupa-rupa perangkat TIK mengganti peranan manusia dalam sejumlah segi kehidupan melalui misalnya kita kenal adanya Internet of Things, ya, big data, algoritma, dan bentuk-bentuk yang bersifat instrumentasi TIK lainnya akibat dari revolusi industri keempat atau Revolution 4.0 dalam bidang teknologi informasi. Akibatnya adalah menisbikan sekat-sekat ruang dan waktu dalam hubungan antar aktor. Ya, hubungan-hubungan antar aktor itu semakin nisbi, semakin relatif. Dan mengurangi dominasi negara dalam kapasitas sebagai sumber-sumber normatif tradisional. Negara tidak lagi sebagai sumber utama di dalam petunjuk-petunjuk, ya, memberi arahan-arahan menjadi pemerintah. Tetapi dan di dalam konsepnya bahwa pemerintah bukan lagi pemain dominan yang tunggal karena mampu diimbangi oleh masyarakat yang pada umumnya akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pada saat bersamaan juga kemajuan TIK ini menghilangkan lorong gelap dalam pengelolaan ruang publik dan memaksa negara untuk meningkatkan kinerja di dalam pelayanan publik. Itu yang kedua. Yang ketiga, tekanan sistem hukum. Perubahan harapan publik terhadap penegakan hukum itu makin meningkat. Pada sebagian besar, antara lain, mampu dipenuhi oleh penegak hukum. Dalam kasus Indonesia misalnya, itu sangat terasa sekali. Dalam contoh misalnya, begitu banyak pejabat yang ditangkap oleh KPK atau instansi penegak hukum yang lain. Tentu ini mengacu pada KPK sebelum sekarang ya, karena memang ada perubahan konstelasi dalam perlakuan negara terhadap format penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia. Karena kemudian ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam format KPK ini yang berhasil menangkap tindak pidana korupsi. Pelaku tindak pidana korupsi banyak yang ditangkap gitu. Nah, efek yang kemudian ada adalah meningkatkan fungsi penegakan hukum di satu sisi, namun ternyata dengan banyaknya mereka yang diduga melanggar etika dan terlebih adalah hukum, tidak juga jera atau makin banyak saja, dan terlebih kemudian mengurangi jumlah pelaku kejahatan secara signifikan di sisi yang lain. Nah, itu tidak berkorelasi positif antara penjeraan dengan penegakan. Kenapa begitu? Pada pertemuan pertama dan kedua saya sampaikan bahwa ini ada problem yang mendasar, yang perilaku korupsi itu jika hanya didekati dalam konteks hukum tidak cukup
perlu ada pendekatan yang lebih alternatif, ialah yang disebut sebagai pendekatan etika. Nah, dalam soal ini kita memang harus mengkaji lebih dalam problem etika yang sangat mendasar dan itu berkenaan dengan masalah-masalah selain tidak bisa didekati semata dari hukum, tetapi juga harus didekati secara etika. Nah, saudara, di bagian ini saya ingin pertegas bahwa ada tiga variabel yang sangat mempengaruhi sehingga kita perlu melakukan misalnya gitu ya, pembudidayaan, penguatan peran dari etika, tidak saja selain hukum, tetapi pada akhirnya juga secara etika. Kenapa? Karena ada tiga faktor ini di dalam perkembangannya. Sebagai contoh, kenapa kita melakukan sistem penegakan etika itu terbuka? Karena ada perkembangan TIK, ya, ketika orang membincangkan dari berita di media, lalu penanganan problem atau perkara-perkara etika itu tertutup, maka justru tidak bagus, justru ada impact lain karena ketertutupan itu membuat tanda tanya dari mereka. Sering dikatakan bahwa etika itu harus diselesaikan secara tertutup. Iya, secara tertutup, tapi media sosmed lalu bisa langsung mengekspos apa yang terjadi. Sehingga akhirnya mereka yang diperkarakan malah tidak punya kesempatan untuk membela secara publis melalui penanganan perkara yang dilakukan secara tertutup. Nah, itu saya kira harus jadi pertimbangan utama sehingga penegakan hukum secara terbuka, ya, termasuk di dalamnya adalah penegakan etika, tidak lagi bisa ditutup-tutupi, tapi justru harus disalurkan melalui media yang benar supaya para pihak yang merasa dirugikan juga bisa mendudukkan persoalannya. Kecuali sistem etika, sistem penegakan etika dalam konteks yang lebih spesifik gitu. Itu tentu ada bahasanya sendiri, tetapi pada umumnya kecenderungan kita untuk menutupi terhadap satu masalah di dalam etika di pemerintahan misalnya, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Hanya saja memang tidak semua orang, tidak semua penyelenggara negara siap untuk mengupayakan satu sistem yang lebih terbuka. Saudara-saudara, saya ingin ingatkan juga tentang perkembangan, fase-fase perkembangan etika itu dengan bagan sebagai yang bisa Anda lihat. Pertama tadi filsafat fase etika teologi, kemudian berkembang menjadi fase etika ontologis, lalu adalah fase etika positivistik, sedangkan etika positivistik kemudian bisa diterapkan pada mulanya secara tertutup, ya, tapi perlu untuk dikembangkan dan memang itu yang juga terjadi kecenderungan sekarang bahwa fase etika terapan itu perlu juga untuk dilakukan secara terbuka. Sebagaimana argumentasi yang saya sampaikan sebelum ini. Nah, etika yang sekedar dikaji, dikhotbahkan, itu ada pada etika dasar dari etika penerapan. Ya, jadi dia tidak hanya ingin agar dikhotbahkan, tetapi juga terbuka. Lalu penegakan etika oleh lembaga penegak etik, kendati masih tertutup pada fase etika fungsional tertutup. Tetapi ini yang saya tawarkan dalam kesempatan ini karena memang etika ini harus dilakukan secara terbuka. Sebagaimana juga pendapat dari mantan ketua MK maupun mantan ketua DKPP RI yang sama-sama kita tahu menggagas perlunya penegakan sistem penegakan etika yang terbuka, tidak tertutup, ya. Nah, itu perlu jadi bahan renungan buat kita bahwa sistem ini tidak bisa dijalankan secara tertutup, tetapi harus terbuka. Nah, saudara, di bagian kedua tentang kode etik dan kode perilaku serta kode dalam pengaturan-pengaturan di dalam penegakannya.
Nah, pada awal sejarah perkembangan dan peradaban umat manusia, sistem norma hukum tidak ditulis seperti dalam kenyataannya yang sekarang. Tetapi baru ya undang-undang ya dalam konotasi tertulis gitu, baru ketika kemudian umat manusia ya, punya tradisi tulis-menulis, baca tulis, dan kemudian akhirnya hukum ya peraturan perundang-undangan juga akhirnya ditulis. Lalu muncul kebutuhan untuk mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat dan dalam kerangka organisasi negara. Masih dalam batas-batas organisasi negara. Nah, pada dewasa ini, saudara-saudara, perkembangan serupa juga terjadi dalam sistem norma etika. Kebutuhan untuk menuliskan sistem etika yang tumbuh dalam praktek menemukan momentumnya ketika misalnya tumbuh dan berkembangnya organisasi-organisasi atau masyarakat profesi dalam bentuk apa yang kita kenal sebagai misalnya kode etik, kode perilaku, pedoman perilaku yang konkret dan dapat difungsikan sebagai sarana pengendalian maupun penuntun perilaku ideal dalam satu organisasi atau masyarakat profesi tertentu. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu melakukan juga misalnya upaya penegakan etika secara lebih terbuka. Nah, pada mulanya sistem norma atau kaidah norma yang menuntun dan mengendalikan perilaku itu bersumber pada norma sosial, norma agama, dan norma hukum. Tapi kemudian ini tidak cukup karena sesuai dengan perkembangan seperti yang saya sampaikan tadi itu, perkembangan itu terus terjadi dan tidak mungkin pada akhirnya akan selalu tertutup. Nah, tidak cukup penyelesaian masyarakat, perbaikan masyarakat hanya dari sisi penegakan hukum saja, baik code of law maupun rule of law. Mari kita lihat apa maksudnya. Dalam perkembangannya, penegakan hukum tidak cukup dapat diandalkan secara optimal karena di samping perkembangan masyarakat yang makin kompleks, terlebih setelah revolusi industri 4.0 yang mengubah terhadap dimensi-dimensi kehidupan sosial. Nah, sedangkan dalam praktiknya hukum sendiri muncul ya hukum sendiri muncul pencanggihan-pencanggihan yang ada dan makin memberi kompleksitas tersendiri dan itu jauh lebih rumit. Maka hukum tidak cukup untuk menangani sebagai satu-satunya untuk memperbaiki masyarakat. Maka perlu didampingi oleh sistem penegakan etika. Sistem hukum dan sistem etika harus sama-sama karena itu ya dikembangkan secara paralel, simultan. Ya, paralel itu adanya bersama-sama dalam satu derap langkah meskipun punya ruang yang berbeda-beda, tetapi juga harus simultan. Simultan itu antara satu bagian dengan bagian yang lain bisa di satu derap langkahkan. Tetapi juga komplementer, saling melengkapi, bukan saling menegasi. Antara hukum dengan sistem etika harus saling melengkapi, saling menutup kekurangan masing-masing. Karena sistem hukum juga dalam penegakannya juga ada banyak kelemahan dan disadari juga oleh pengembang sistem norma etika juga ada kelemahan di sistem etika. Kemudian terpadu itu adalah terintegrasi ya serta disertai dengan ini dia yang penting pada awalnya adalah pembangunan infrastruktur kelembagaan dalam sistem etika dan sistem penegakan etika. Sehingga misalnya perlu dibentuk semacam peradilan etik. Nah, peradilan etik ini sama juga dalam penegakan hukum itu harus terbuka. Ya, tidak bisa ditutup-tutupi atau tidak tertutup kecuali dinyatakan lain. Karena dalam perkembangan masyarakat modern ya, maupun pasca modern ya, itu tidak bisa sesuatu itu ditutup-tutupi. Karena sekali itu ditutupi, sebenarnya diam-diam juga akan mengumpulkan berbagai langkah yang pada akhirnya sama juga terbuka. Sesuatu
apapun pada zaman sekarang, apalagi menyangkut urusan publik, tidak bisa ditutup-tutupi, tidak bisa dicoba untuk ditenggelamkan di dalam lorong gelap. Jika kemudian terbuka, juga harus tersalur dengan baik. Gitu. Nah, itu yang penting untuk saudara pahami, sehingga misalnya bahwa ini semua akan jadi kerangka yang baik. Dan akhirnya harus menerapkan prinsip-prinsip modern. Jadi menangani masalah-masalah etika sama seperti juga perlakuan kita terhadap hukum, ya, maka penanganannya juga harus terbuka melalui proses peradilan etik yang terbuka, modern, dan taat pada prinsip-prinsip universal sebagaimana sistem peradilan modern pada umumnya. Ya. Nah, yang berikutnya, saudara-saudara, ini saya ingin menyajikan mengenai dua ruang antara hukum dan etika. Sehingga kita perlu mengembangkan bentuk penyelesaian penegakan sistem etika dan paralelnya dengan hukum secara lebih proporsional. Ya, rule of law. Ya, kita menegakkan hukum, aturan-aturan dalam hukum, dan kita menegakkan aturan-aturan dalam etika. Mari kita lihat perbedaannya dalam konsep mengapa kita perlu melakukan dalam perkembangan etika terapan perlu secara terbuka. Kalau kita memahami bahwa di dalam rule of law itu selalu ada code of law melalui misalnya kitab undang-undang, hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan seterusnya, maka dalam rule etik juga kita kenal ya, paralelnya tentang code of ethics atau code of conduct, ya, kode etik maupun kode perilaku. Di hukum ada code of law, di etik ada code of conduct atau code of ethics. Sama-sama. Di hukum, di konsep penegakan hukum, dikenal juga court of law, ya, pengadilan hukum, ya, lembaga peradilan itu. Di etika juga demikian, ya, court of ethics, pengadilan etika. Pengadilan etika dalam kaitan dengan ini memang sangat beragam dan umumnya masih dalam taraf yang sederhana. Bahkan banyak yang belum menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang menerapkan karakteristik maupun prinsip-prinsip universal. Misalnya tadi terbuka untuk umum, kemudian penerapan dari asas-asas peradilan yang menekankan pada misalnya semua orang, mekanisme semua orang didengar, ya, yang itu menjadi dasar yang sangat penting di dalam peradilan. Kemudian ya banyak hal lah, ya, terbuka, transparan, akuntabel, ya, itu harus begitu, tidak tertutup. Komite-komite etik, badan kehormatan etik gitu, kalau tidak dilakukan secara terbuka, ya orang akan mencari informasi dan sama aja mengembangbiakkan informasi yang tertutup dan akhirnya meliarkan, tidak melembagakan penyelesaian masalah secara lebih baik. Dan karena itu Code of Ethics, ya, patut untuk diintroduksi dalam sistem yang diinstal di dalam sistem hukum kita, sistem bernegara kita, sistem berpemerintahan kita. Tapi tampaknya itu perlu waktu dan itu berkenaan dengan pemahaman para pengambil kebijakan untuk kemudian secara sadar bahwa perkembangan masyarakat tidak lagi sezaman dengan sifat pengelolaan pemerintahan yang tertutup. Kalau rule of law juga ada infrastruktur hukum, legal infrastructures. Demikian halnya juga dalam etika, ethical infrastructure juga ada gitu. Dan karena itu harus paralel. Infrastruktur pengadilan, court infrastructures juga ada di dalam etikanya, infrastruktur pengadilan etika, ethics
hard infrastructures. Dua bidang, dua ruang yang menempatkan antara rule of law dan rule of ethics ini harus sama-sama paralel, harus sama-sama simultan, harus sama-sama komplementer, saling melengkapi, dan harus dianggap atau harus ditempatkan, harus dibangun secara lebih terpadu sebagai bagian dari infrastruktur kelembagaan, baik ruang rule of law maupun ruang rule of ethics. Nah, tampaknya ini harus dimengerti di sisi konsep ini, mengingat nilai manfaat yang bisa dipetik dari apa yang dilakukan jika dua-duanya bisa diterap langkahkan, bisa disatu derap langkahkan dalam rangka untuk pertama-tama mencegah dari kemungkinan pelanggaran etika, dan saat bersamaan kemudian mampu menjadi penuntun atau petunjuk buat para penyelenggara negara untuk melakukan upaya-upaya dalam meninggikan semangatnya untuk menerapkan prinsip-prinsip etika. Ketika etika kemudian diintroduksi sebagai bagian dari sebutlah ajaran, tetapi tidak cukup jika tidak adanya satu sistem penegakannya. Nah, dalam kata sistem penegakan inilah hanya mungkin akan mampu memperbaiki, mengendalikan, maupun mengarahkan perilaku-perilaku para aparatur negara jika kemudian dua-duanya, baik sistem hukum maupun sistem etika, beriringan bersama-sama, mereka simultan, mereka saling melengkapi atau komplementer, mereka tidak saling menegasikan tentu saja, dan kemudian terintegrasi atau terpadu yang itu berbasis pada sistem infrastruktur kelembagaan di dua-duanya, baik peradilan etika maupun peradilan hukum yang sudah ada selama ini, maupun peradilan etik yang menjadi harapan. Apakah peradilan etik itu dimungkinkan secara terbuka? Saya rasa ini soal political will dari para pengambil keputusan, karena dalam eksperimentasi yang cukup penting di lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, itu terbuka pengadilan etik ini. Sama juga pengadilan yang lain. Hakimnya adalah anggota DKPP, ada pihak pengadu, itu bisa diusulkan oleh anggota masyarakat yang dirugikan, peserta pemilu yang dirugikan, pemilih yang dirugikan, maupun para pemantau pemilu yang melihat bahwa ada kerugian dari apa yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu misalnya. Itu prinsip-prinsip itu sangat modern. Dengan adanya juga objektum litis, ya, kemudian subjektum litis, dengan prinsip audi et altram partem misalnya, maupun asas-asas lain yang sama seperti dalam peradilan hukum pada umumnya, hanya ini kemudian hukum formil dan hukum materialnya itu sudah dicanangkan, sudah tersedia. Dan tampaknya itu yang menjadi obsesi banyak orang yang berpikir bahwa tidak lagi cukup bahwa sistem penegakan etika dilakukan secara tertutup, melainkan dan menjadi harapan yang besar kemudian dilakukan secara lebih terbuka melalui prinsip-prinsip peradilan pada umumnya. Nah, praktek rule of ethics di Indonesia, nah perkembangan penegakan etik di kalangan masyarakat profesi dan penyelenggara negara di Indonesia telah cukup menggembirakan. Dilihat dari institusionalisasi yang berkembang. Hampir seluruh masyarakat profesi di Indonesia memiliki kode etik dan mekanisme penyelesaian pelanggarannya. Ini dikonstatasi menjadi dua, code of ethics, rule of ethics. Nah, kalau code of ethics mengatur kode etik dan atau kode perilaku masyarakat profesi. Sedangkan rule of ethics mengatur mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik dan atau kode perilaku. Kalau di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, contoh dari sebuah lembaga negara yang
menangani pelanggaran-pelanggaran etik maupun kode etik secara terbuka, maka ini soal sudah selesai. Dan itu melampaui zaman dan juga keadaan dari yang sekarang. Nah itu poinnya gitu ya. Sedangkan lembaga-lembaga lain itu masih tertutup. Nggak ada seterbuka seperti yang ditempuh oleh DKPP. Dan dilembagakan itu ya. Nah, Code of Ethics ya, misalnya kode etik kedokteran Indonesia ya, itu ada ya, ada kode etiknya. Saya juga sudah baca yang cukup panjang dan detail saya kira. Lalu penyelesaiannya itu oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran MKEK ya. Mereka dibentuk oleh mereka masyarakat profesi dalam apa yang namanya Majelis Kehormatan. Tetapi ini bersifat tentu by case ya atau ad hoc. Ketika ada masalah baru dibentuk majelis itu. Misalnya seorang dokter diduga melakukan malapraktik. Nah ini yang memeriksa itu adalah Majelis Kehormatan ini. Kode etik jurnalistik itu saya juga sudah baca dan memang sangat bernas di dalam pengaturannya. Dan jika ada wartawan atau jurnalis yang melakukan pelanggaran, diduga melakukan pelanggaran, maka penyelesaiannya oleh Dewan Pers melalui proses prosedur yang sudah mereka tetapkan. Lalu kode etik dan kode perilaku penyelenggara pemilu untuk KPU, Bawaslu, dan DKPP buat jajaran di seluruh Indonesia dari hulu sampai ke hilir itu ada code of ethics-nya, ada hukum materialnya. Ya. Tetapi penegakannya ini yang punya nilai tambah di DKPP adalah DKPP. Bersifat permanen sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang dikonstruksi sebagai peradilan. Kemudian yang akhir adalah kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara. Siapa penegaknya? Penegaknya adalah KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara, dengan dasar hukum Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Saudara, dari seluruh lembaga, tapi tentu saja ini bisa diperpanjang ya, karena masih banyak ini lembaga-lembaga yang ada ini. Ya. Ada Peradi, ada KPPU, ada Hakim, KY gitu, oleh KY. Ini semua berkembang di Indonesia dengan baik. Tapi hal yang paling mencolok dari semua lembaga-lembaga ini, ya, penegakannya masih tertutup, ya, tertutup, bukan terbuka. Hanya satu saja DKPP ini yang sudah terbuka, yang lainnya masih tertutup. Kadang-kadang malah ditutup-tutupi gitu. Nah itu kecenderungan yang ada dengan potret hari ini begitu. Nah, saudara, kita masuk ke bagian ketiga, kita mengenal lembaga penegak etika di kalangan ASN. Ya, kode etik dan kode perilaku di ASN. Ini penting untuk saudara ketahui supaya saudara jika di sewaktu-waktu misalnya jadi pejabat akan memedomani ini. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Ini asas manajemen ASN. Ada kepastian hukum, ada profesionalitas, ada proporsionalitas, ada keterpaduan, ada pendelegasian, ada netralitas, ada akuntabilitas, ada efektivitas dan efisiensi, ada keterbukaan, ada non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan. Ya, ini adalah asas dalam manajemen ASN. Di dalamnya juga terkandung prinsip-prinsip. Nah, ini ada prinsip dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas, moral, dan seterusnya, kompetensi yang diperlukan, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum, dan seterusnya, maupun profesionalitas jabatannya. Nilai dasar kode etik
ASN ini memuat prinsip-prinsip juga ini. Ada banyak sekali dari A sampai O gitu ya. Silakan, tidak saya mewajibkan untuk dihafalkan, tetapi untuk dipahami saja. Sebagai tambahan pengetahuan untuk kita memahami etika itu tidak saja diatur dalam teks, tetapi juga perlu diterapkan. Dan penerapannya itu akan jauh lebih memberi manfaat jika kemudian dilakukan secara terbuka, tidak seperti kecenderungan selama ini yang menyelesaikan masalah tidak terbuka atau bahkan tidak dibuka atau bahkan ditutup-tutupi. Pada zaman modern dengan 3 pendekatan tadi, paradigma yang sudah berubah, kemudian kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dan tekanan hukum yang sangat mendera pada beban hukum itu, maka lebih baik kemudian etika diserahkan penyelesaiannya melalui sistem penegakan yang terbuka. Nah, mengenal Komisi ASN sebagai lembaga penegak etik di lingkungan ASN, ini fungsinya mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan seterusnya. Sebagaimana juga bunyi di dalam Undang-Undang ASN tadi itu, tugas dan fungsinya. Yang kedua, tugas dan fungsinya adalah melaksanakan pengawasan, berwenang memutuskan adanya pelanggaran norma dasar, kode etik, kode perilaku pegawai ASN. Ketiga adalah pengawasan disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang untuk wajib ditindaklanjuti. Itu tugas dan fungsinya. Sedangkan kewenangannya mengawasi setiap tahapan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi, mulai dari pembentukan panitia seleksi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, dan seterusnya. Yang kedua, mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas nilai dasar kode etik. Ya, itu wewenang mereka. Lalu meminta informasi ya kepada ASN, jajaran ASN, atau masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma kode etik dan kode perilaku ASN. Yang keempat, memeriksa dokumen terkait dengan pelanggaran norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN. Dan yang akhir adalah meminta klarifikasi dan atau dokumen yang diperlukan oleh instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar, kode etik, dan kode perilaku bagi ASN. Nah, tugas dan fungsi serta wewenang ASN sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ASN, demikianlah untuk menangani pengaduan, laporan, pelanggaran, pengawasan mengenai perilaku ASN di Indonesia. Saudara-saudara, demikian kuliah ini saya sampaikan, dan karena ini adalah kuliah kali terakhir sebelum ujian, ya maka saya perlu ingatkan bahwa kuliah ini akan menjadi bagian yang penting dan mudah-mudahan akan juga memberi manfaat buat Anda semua. Salam sehat selalu. Terima kasih. Saya ucapkan Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.